Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arpan Semlondo. Saya dari kelas B120 reguler sore Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara ringkas tentang hukum adat, di mana saya akan menjelaskan secara umum saja tentang adat dan hukum adat masyarakat Kepulauan Talaut, di mana akan dijelaskan tentang adat Manee dan hukum adat EH. Dan hukum adat sendiri merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dengan dosen pengampu Rupiane H. Kelung SH.MA. Dalam pembahasan adat dan hukum adat masyarakat Kepulauan Talaut akan dijelaskan secara umum tentang adat Manee dan hukum adat EH. Tapi sebelumnya kita perlu mengetahui pengertian tentang adat dan hukum adat. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Sedangkan hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari baik di kota maupun di desa. Adat dan hukum adat masyarakat Kepulauan Talaut. Adat Manee dan hukum adat EH di Pulau Intata Kakarotan. Dengan pokok pembahasan, 1. Adat Manee, yaitu pengertian dan sejarah adat Manee. Yang kedua, hukum adat EH, yaitu pengertian, unsur, sejarah, jenis hukum adat EH, jenis EH, aturan, hak dan kewajiban atau sanksi dari adat EH, dan tujuan EH. Manee adalah tradisi penangkapan ikan secara tradisional dan unik, yaitu dilakukan oleh orang-orang tua adat di tepi pantai untuk mengail ikan dengan mantra-mantra dan janur kelapa serta akar kayu. Ritual ini untuk mengundang ikan dalam jumlah ribuan ekor, yang selanjutnya semua warga diizinkan menangkapnya hanya dengan tangan kosong. Upacara tradisional Manee dilakukan setahun sekali, berdasarkan pengalaman masyarakat dalam hubungannya dengan gerakan air di sekitar Pulau Kakarotan, Malo, Intata. Sebelum dilangsungkan adat Manee, 6 bulan sebelumnya dilakukan adat yang disebut dengan EH, yang merupakan kearifan lokal yang berisi larangan bagi masyarakat lokal dan dari luar untuk mengambil ikan ataupun hasil laut lainnya di daerah yang akan menjadi pelaksanaan Manee. Makna dari sejarah Manee. Manee berasal dari kata see atau sasahara yang artinya pernyataan setuju. Maksudnya seluruh masyarakat baik laki-laki, perempuan, tua atau muda, semuanya sepakat untuk bersama-sama melaksanakan upacara panen penangkapan ikan bersama-sama. Manee sendiri merupakan ikon pariwisata kebanggaan masyarakat Talaut, karena Manee dari hajat desa menjadi agenda festival nasional. Berikutnya, hukum adat EH. EH artinya suatu teguran agar jangan berbuat sesuatu yang ada di darat maupun di laut. Sejarah singkat adat EH. EH berasal dari kata E, artinya perhatian, dan H artinya jangan atau larangan. EH merupakan larangan bagi masyarakat untuk mengambil hasil bumi baik hasil laut maupun hasil darat pada periode waktu tertentu. Tradisi ini dilaksanakan semenjak dahulu sebagai upaya untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada. EH mulai dilaksanakan masyarakat desa Kakarotan setelah terjadinya tsunami pada tahun 1628.
Pada saat itu seluruh sumber pangan habis terkena hempasan gelombang sehingga orang-orang mulai kelaparan. Leluhur menyadari bahwa perlu diadakannya pengaturan masa panen tanaman agar orang-orang bisa hidup dengan baik. Maka dibuatlah EHA untuk mengaturnya. EHA dibagi menjadi dua, yaitu EHA darat dan EHA laut. EHA darat seperti penutupan musim panen atau pengambilan sumber daya alam berupa buah kelapa, buah pala, buah pisang, buah pepaya, dan hasil bumi lainnya. Sedangkan EHA laut seperti penutupan lokasi penangkapan ikan dan terumbu karang lainnya. Dan dasar aturan EHA. EHA merupakan salah satu hukum tidak tertulis di masyarakat untuk melestarikan alam dengan melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam, baik di darat maupun di laut, sampai batas waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Kemudian, hak dan kewajiban atau sanksi adat EHA. Hak. Pada periode EHA dalam 1 tahun, seluruh masyarakat desa Kekorotan memiliki hak untuk melaporkan orang yang melanggar EHA di daerah Ranne. Dengan kewajiban atau sanksi, seluruh masyarakat Kekorotan memiliki kewajiban untuk menjaga kawasan Ranne selama masa EHA. Siapapun yang secara sengaja maupun tidak kedapatan mengambil dan atau merusak biota laut di wilayah Ranne akan mendapatkan sanksi berupa denda sebesar 500.000. Sanksi tersebut disepakati bersama dalam musyawarah adat beberapa tahun lalu. Kemudian yang terakhir, tujuan EHA. Tujuan pelaksanaan tradisi EHA untuk melestarikan nilai-nilai budaya. Budaya EHA adalah suatu tradisi yang mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak dieksploitasi dan tidak merusak sehingga bisa dimanfaatkan oleh anak cucu di kemudian hari. Demikian pemaparan singkat tentang adat dan hukum adat masyarakat Kepulauan Talaut, yaitu tentang adat Manee dan hukum adat EHA. Kiranya bisa menambah wawasan kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dan di akhir video ini saya ingin mengajak kepada teman-teman, kepada adik-adik, kepada kita semua. Bagi yang mau melanjutkan studi ke jenjang S1, di sini saya ingin merekomendasikan sebuah kampus dengan biaya kuliah yang terjangkau, tentunya dengan fasilitas yang memadai dan dengan tenaga pendidik yang profesional, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau yang dikenal dengan UNPI Manado, yang sudah terakreditasi oleh BANPT. Dan UNPI Manado sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di kota Manado yang memiliki beberapa fakultas yang sudah terakreditasi yang setara dengan beberapa universitas terkemuka yang lainnya yang ada di kota Manado. Adapun beberapa fakultas yang ada di UNPI Manado yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Sospol, dan Fakultas Sastra. Tentunya dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas dan mandiri, serta berdaya saing dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2025, saya mengajak kepada kita semua, ayo bergabung bersama kami di UNPI yang sudah terbukti melahirkan sarjana yang berdedikasi dan berkualitas. Akhirnya saya, Arfan Semlondo. Terima kasih.